Sekarang kita mau ke Tubagus Atip di Tajuk. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the Kita udah sampai di parkiran atau di bawah sebelum kita naik ke atas ke makam Tubagus Muhammad Atip bin Sultan Agung Tirtayasa Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini putra dan istrinya yang ada di Keramat Tajuk. Jadi beliau penyebar agama Islam di wilayah Tajuk atau di Serpong, Tangerang Selatan. Ini makamnya naik ke atas kayak naik ke Gunung Santri, cuman seperapat dari Gunung Santri, nggak jauh, tapi lumayan jalan. Ikutin terus dan terus panteng channel YouTube Ahmad Jajuli. Saya akan bawa muslimin muslimat untuk ziarah ke makam waliullah, ziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan karomah. Insya Allah bawa berkah dan ridho Allah Ta'ala. Perjalanannya tuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah ada di makam Keramat Tajuk sebutnya. Beliau adalah Tubagus Atip dipanggilnya, putra daripada Sultan Agung Tirtayasa yang ada di Kesultanan Banten. Nah, kebetulan di samping saya masih ada garis keturunan dengan Tubagus Atip, yaitu Ustaz Fadila, yang alhamdulillah insya Allah beliau sedikit menjelaskan karomah atau sepak juang daripada Tubagus Atip di Keramat Tajuk Tangsel. Yang muslimat tahu nih siapa Tubagus Atip ini, perannya di Tangsel. Tubagus Atip adalah putra dari Sultan Agung Tirtayasa, yang mana kita ketahui Sultan Agung Tirtayasa adalah Sultan ke-6 Banten. Ya. Sama-sama kita ketahui pasca Sultan Agung Tirtayasa masuknya VOC, yang mana istana atau Kesultanan Banten itu dikuasai oleh VOC. Sampai di dalam sejarah kan sampai tertangkapnya Sultan Agung Tirtayasa di penjara di Batavia dan adu domba dengan Sultan Haji waktu itu kan ya. Makanya Sultan Haji itu mungkin di kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara adalah yang perlawanannya habis, nggak ada toleransi kepada pihak VOC atau Belanda. Jadi lebih baik istana dihanguskan sehingga istana hancur, yang penting akidah nggak hancur. Betul. Karena prinsip itu makanya istananya dihancurkan, putra-putra mahkota beliau disebarkan ke seluruh wilayah Banten. Nah, karena kita nih adanya di wilayah Keramat Tajuk ya, di Keramat Tajuk ini. Nah,
yang ada di Keramat Tajuk ini namanya lahirnya Tubagus Muhammad Atib. Bagus Muhammad Atib. Beliau itu diutus oleh Sultan Agung Tirtayasa untuk menyebarkan agama Islam di wilayah wetannya Banten nih. Wetannya Banten. Wetan Banten ya Tangerang, Betawi, Jakarta ya sampai wilayah Bogor dan sebagainya gitu. Kota-kota penyangga Wilayah, ibu kota juga wilayah masuk Banten ya. ya. Wilayah selatan Banten. Iya, betul. Makanya beliau dapat gelar Pangeran Wetan. Oh, gelar Pangeran Wetan. Pangeran Wetan itu adalah gelar Nah, dari kalau Keramat Tajuk sendiri, Tajuk ini nama si wilayah sini. Tajuk itu sebetulnya asal kata dari Najuk. Tapi ini bahasanya cerita Kang Woneh kalau bahasa santriman nih, atau bahasa mitos lah, bahasa saur sepuh. Gitu. Jadi dimakamkan beliau di pinggir sawah di dekat kali Najuk nih. Unggul bahasa orang sini mah. Kalau Tajuk bahasa orang Cianjur kan surau. Kalau Tajuk orang Serpong itu adalah unggukan, unggul. Makanya Najuk nih. Makanya tempat kita lihat aja lah sekitar pasti ya. Tidak menanjak ya, nanjak Kita kali ya. ada seunggulan di sini yang tempatnya datar semua. Ini disebut Najuk, tapi itu bahasa cerita saur sepuh. Ya. Yang jelas beliau adalah seorang ulama putra Sultan Banten yang menyebarkan agama di wilayah wetannya Banten. Wetan dan sekitarnya, termasuk Depok, Gitu. Jakarta ya. Kita gini gitu. Terus kira-kira kalau karomah daripada Tubagus Atib ini apa yang antum tahu selaku Mas? Kan kalau bicara karomat kita ntar bicara terlalu berlebihan ya. Kita lihat umum aja lah. Malam ini kita lihat masih banyak orang datang. Iya. Ya. Jarah terus ibu-ibu pada datang, anak-anak kecil pada datang gitu kan. Kalau menurut saya itu contoh kecil aja satu karomat. Betul. Nggak mungkin tanpa ada satu kekaromatan meninggal 300 tahun yang lalu tapi masih dikunjungin orang banyak. Ratusan orang datang, ribuan orang datang, sedangkan meninggal udah 300 tahun yang lalu. Kalau beliau nggak punya keistimewaan nggak mungkin. Itu sebetulnya ya contoh yang real aja lah. Kalau kita yang terlalu wah ntar gimana lah ya. Kurang lebih usia beliau berapa, Ustaz? Jadi meninggal sekarang kira-kira 300 tahunan. Nah, kalau semasa dakwahnya dari Beliau kan usia di tahun 1667-an sekitar itu beliau datang ke wilayah sini nyebarin itu pasca peperangan POC dengan Banten ini tadi 1667. Tapi ini enggak sohehnya saya nggak beri ini tapi menurut cerita orang tua meninggalnya sekitar tahun 1721. Jadi 300 tahunan ya. Ada sampai sekarang 300 tahun yang lalu. Berarti kalau 21 di 67 berapa tuh? Usia bukan usia beliaunya, usia penyebaran agama Islam dari sininya. Dari 1667 ke 1721 sekitar itu. Keajaiban Ustaz yang antum temukan di sini ada nggak? Ya, Yang pasti yang udah gitu ya, yang disebut keramat kan setiap orang yang yakin dengan ziarah ke ahli makom, bukan kita minta ke makom tapi hakikat ke Allah, cuman melalui tadi iya kan kalau bahasa syafaat yang punya syafaat hanya Rasulullah. betul. Yang punya syafaat murni hanya Rasulullah, yang punya syafaat utma ya. Cuman syafaatnya Rasulullah itu nggak mungkin sampai ke kita tanpa adanya beliau-beliau, tanpa adanya ulama yang menyampaikan ke sini. Berarti ulama itu punya syafaat walaupun syafaatnya perpanjangan gitu. Jadi kita jangan mimpi punya syafaat dari Rasulullah tanpa lewat jalur ulama. Tahu-tahu hadis, tahu-tahu Quran, tapi nggak kenal sahabat, bingung. Nggak kenal sahabat, nggak kenal tabiin, kan gitu. Nah, curahan sebodoh-bodoh atau sebodoh-bodohnya, bukan sebodoh-bodohnya ya, semulia-mulianya tabiin atau seburuk-buruknya sahabat, semulia-mulia tabiin. Kenapa? Sahabat langsung ketemu cahaya Rasulullah. Tabiin hanya ketemu sahabat. Tabiin dengan tabiin tetap melihat tabiin. Apalagi kita sampai ini. Nah, golongan kita nih yang orang-orang akhir zaman ya. Ini ingin pancaran cahaya dari beliau. Beliau itu masih dekat jalur Rasulullahnya, lewat nasab darahnya, lewat nasab
ilmunya jelas. Nah, makanya datang ke sini kita dapat pancaran dari cahaya karomat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat kayak gitu. Jadi gitu muslimin muslimat. Dalam keyakinan Nahdiyin, kita ini orang NU khususnya, memang sangat berkeyakinan kalau kita ziarah ke Sohibul Maqam, para waliullah, para syarif, para habaib, para ajengan, para sesepuh yang ada di tanah ini adalah penyambung ya, maksud atau hajat kita. Jadi dengan kita bertawasul ya Ustaz, ya, insya Allah cepat doa-doa dijabah. Karena bukan berarti doa nggak dijabah, cuma lewat daripada tawasul pada waliullah yang kita kunjungi lagi ini, insya Allah lebih cepat doa kita dijabah. Apalagi waliullah itu pada hakikatnya nggak mati, nggak wafat. Wafat hanya di dunia aja Ustaz. Pada hakikatnya beliau itu hidup ya, semua pada hakikatnya manusia itu mati hanya sementara, kemudian hidup lagi. Intinya beliau tahu. Kita datang ke sini, kita bicarakan beliau tahu. Apalagi kita bersama keturunannya, insya Allah menjadi asbab Allah meridhoi dan Allah kabul niat dan hajat kita. Pesan saya, kebetulan saya juga tinggal di Tangsel, nah, warga Tangsel dah khususnya dan umumnya muslimin muslimat yang punya waktu, ayo ziarah makam Keramat Tajuk Tubagus Muhammad Atib yang insya Allah bawa berkah buat kita semua. Ingat, minta kepada Allah, cuman wasilah Sohibul Maqam. Saat kira-kira tambahin Ustaz buat pesan-pesan buat umat Islam. Kadang-kadang umat Islam ada yang salah apa Ustaz? Datang kuburan, minta kuburan. Ya, intinya tadi ini adalah tali wasilah, semuanya wasilah. Jadi jangan salah kata kita minta kuburan. Jadi wasilah. Jadi wali itu tidak meninggal dalam ruhnya, jasad tetap meninggal. Jadi nggak ada yang bernyawa tidak meninggal, tetap meninggal. Dan kita tahu Rasulullah dalam Isra Mi'rajnya di alam Iliyun namanya ya. Iya, bisa bertemu dengan Nabiullah Musa, masih ketemu dengan Nabiullah Adam dan sebagainya gitu kan. Nama nih Rasulullah untuk sampai Sidratul Muntaha tetap bisa Allah langsung ketemu Allah. Tapi Allah berwasilah tetap harus lewat pendahulunya. Kalau Rasulullah aja untuk sampai Sidratul Muntaha lewat pendahulunya, lah kita yang orang awam yang nggak ngerti mau langsung ke Allah ya repot juga kayak gitu. Makanya satu kata saya nih, kalau gimana kata Allah, wajib gimana kata Rasul. Kalau gimana wajib dan gimana kata Rasul, berarti wajib gimana kata ulama. Gimana kata ulama harus wajib kata guru-guru kita nih, kata ustaz-ustaz kita. Jangan peremen gimana kata Allah tapi kagak ngaji atau bingung gitu. Ya, seperti itu aja konteksnya. Insya Allah kalau kita masih berpegang teguh kepada ulama, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Insya Allah. Terima kasih Ustaz nih, muslimin muslimat banyak pencerahan. Mudah-mudahan pencerahan dan ilmu wawasan yang diberikan Ustaz ini menambah wawasan keislaman kita. Pada intinya, yuk semangat. Ziarah memburu berkah Allah Ta'ala dan ridha Allah Ta'ala lewat ziarah-ziarah para wali. Ikutin channel YouTube saya Ahmad Jajuli, insya Allah akan mengajak muslimin muslimat berkunjung ke tempat-tempat ziarah para waliullah. Insya Allah berkah. Nanti kita akan ziarah. Dibukain pintu Ustaz. Seujung-ujung ziarah sini, besok kita mau dibukain pintu. Siap. Ustaz, makasih Ustaz. Siap, biar berkah. Antum makin sukses makin berkah. Amin, Dan doakan amin. juga kita Ustaz. Amin. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam Sohibul Maqam Tubagus Muhammad Atib. سلام الله يا سداد يا رحمن يا شكور سنعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سداد يا رحمن يا شكور سنجرى حسن رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سداد يا رحمن يا سلام شكور الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سداد يا رحمن يا وصلى شكور الله مولانا وسلم آتيناكم.
لكم. سلام الله ينذرهم من تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا وما وجدنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طاغونا وقلنا يغنى يا علم جرمنا وعافنا وعفونا وقلنا حيث كنا يا علم جرمنا لا تتق سترنا وعافنا وعفونا وقلنا حيث كنا. الفاتحة الفاتحة وببركة الفاتحة فرج الحميد باسم القم يا من يبدي يغفر ويرحم لهم بها سبحانك اللهم وتيد فيها السلام سلام سلام وعليكم الحمد لله رب العالمين بالقبول. Itu buat jadi hati banget. Tidur sini, mau tidur sini, mau tidur sini, mau kunci lagi. Ini sendiri. Enggak. Iya. Siapa tahu pulang kalau bersinar. Iya, makan kali-kali itu pulangnya. Yuni Sarah bisa demen. Oh tidur. Iya. Yuni Sarah, ada kok. Biarin enggak. Udah jaga dan diberi kesempatan masuk oleh Ustadz tadi. Kuncinya di sana. Mudah-mudahan berkah, kabul doa dan hajat kita, maksud kita. Masya Allah. Ini Waliullah Tubagus Muhammad Atib bin Sultan Ageng Tirtayasa, Masya Allah. Deket sama Al-Hanif, paling cuma 20 menit. Sering-sering jarang sini, berkah, sehat, berkah, ridho Allah Ta'ala. Terus panteng channel Ahmad Jajuli. Anda semua muslimin muslimat akan dibawa ke tempat-tempat ziarah yang penuh barokah. Meskipun dalam keadaan lockdown, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke seluruh para waliullah. الله ربي ارحم